Hai Sobat Kompas TV, ketemu lagi sama saya Dea Davina di Top 3 News Kompas TV. Saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi di hari Senin 22 Februari 2021. Penasaran ada berita apa aja hari ini? Tonton videonya sampai selesai, dan buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya ya, dan aktifkan loncengnya agar kalian selalu dapat berita terupdate dari Kompas TV. Berita yang pertama, sahabat Kompas TV, ini ada sebuah berita viral penggunaan properti dan juga atribut berupa sebuah perahu karet milik Ormas FPI yang digunakan untuk mengevakuasi korban banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Berikut liputannya untuk Anda. Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Erwin Kurniawan mengatakan, perahu karet berlogo FPI awalnya digunakan relawan untuk membantu proses evakuasi warga di Cipinang Melayu. Mengetahui hal tersebut, petugas TNI Polri menyita perahu karet dan properti beratribut FPI usai dipakai oleh para relawan. Pihaknya meminta para relawan yang membantu tidak menggunakan atribut ataupun logo yang dilarang. Ya, sebenarnya kejadiannya yang viral di mana katanya FPI dilarang ya. Sementara kami mengamankan sarana prasarana ya pada saat gambar itu viral untuk diamankan. Ya, kita ketahui sendiri bersama-sama bahwa SKP 6 Menteri ya yang dikeluarkan tentang pelarangan atribut FPI, kemudian ada maklumat Kapolri nomor 1 Romawi 1 2021 tentang pelarangan adanya simbol, gambar, tulisan dan yang lain-lain terkait atribut FPI. Ini kita tetap dengan tegas melarang kegiatan itu. Kalaupun ada FPI lain atau neo FPI, ya kita menganggap bahwa itu masih sama. Ya, dalam arti kita tetap melakukan tindakan-tindakan untuk melarang memasang atribut, kemudian menggunakan atribut di tulisan dan simbol-simbol. Ya. Kalaupun ingin memberikan bantuan kemanusiaan, lebih baik tidak menggunakan atribut atau simbol-simbol yang dilarang. Demikian. Bang, kemarin kan perahu karetnya katanya FPI sendiri perahu karet mereka dipakai oleh aparat, itu dipakai atau diamankan sih Bang? Ya, itu mungkin pada saat mengambil gambar ya. Setelah itu kita amankan perahu karet tersebut. Sehingga dalam proses pengamanan itu mungkin terlihat bahwa ada pertolongan. Demikian. Tapi setelah itu kita amankan ya terkait dengan larangan tadi. Selanjutnya, Menko Polhukam Mahfud MD telah membentuk tim untuk mengkaji UU ITE. Apa saja tugasnya? Berikut berita lengkapnya untuk Anda. Salah satu tugas tim tersebut adalah mengidentifikasi pasal karet yang berada dalam UU ITE. Tim ini tertuang dalam keputusan Menko Polhukam RI nomor 22 tahun 2021 tentang tim kajian UU ITE yang diteken Mahfud MD hari ini. Keputusan ini didasarkan kenyataan bahwa beberapa pasal dalam penerapan UU ITE telah menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Saudara, tim untuk membahas substansi. Apa betul ada pasal karet? Di DPR sendiri ada yang setuju, ada yang tidak, gitu. Ada yang bilang bahaya kalau tidak ada undang-undang itu, nanti semuanya orang saling serang sendiri, saling bunuh, saling jegal, tidak ada. Polisi tidak bisa bertindak, penegak hukum tidak bisa bertindak. Tapi ada yang mengatakan, wah itu bisa jadi alat untuk membungkam orang lain. Nah, pemerintah di pemerintahan yang menganut sistem demokrasi seperti kita akan membuka ruang diskusi itu untuk kemudian nanti mengambil sikap resmi. Kalau keputusannya harus revisi, kita akan sampaikan ke DPR. Karena Undang-Undang ITE ini ada di Prolegnas tahun 2024. Sehingga bisa dilakukan, bahkan bisa dimasukkan, kalau istilah Pak Widodo Eko itu bisa dilakukan di dalam daftar kumulatif terbuka. Kalau perlu cepat bisa di daftar kumulatif terbuka, bisa tahun ini, bisa tahun depan. Nah, saudara, tapi namanya ini diskusi tentu perlu waktu. Kita memberi waktu sekitar 2 bulan lah, sekitar 2 bulan kepada tim ini agar terus digarap. Sehingga nanti saudara sekalian, tim ini nanti akan laporan ke kita, apa bentuknya, apa hasilnya gitu. Nah, sembari menunggu yang 2 atau 3 bulan itu nanti Polri, Kejaksaan Agung, Pak Jambidung, tolong
Penerapannya itu supaya betul-betul tidak multi-interpretable, tidak multi-tafsir, tetapi orang merasa adil semua. Oh iya, ini benar. Ini bukan hanya berlaku pada si A, tapi berlaku pada si B, karena semua unsur itu sudah terpenuhi di situ. Berita selanjutnya ini masih soal banjir, sahabat Kompas TV. Jebolnya tanggul Sungai Citarum mengakibatkan banjir yang kian meluas. Bupati Bekasi menyebutkan setidaknya 10.000 korban jiwa terdampak akibat banjir kali ini. Hingga kini air telah meluap dan merendam setidaknya 9 desa di Kecamatan Pebayuran. Bupati Bekasi menyebut dari 10.000 jiwa terdampak, sekitar 8.000 lebih warga telah berhasil dievakuasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan distribusi bantuan makanan akan terus dilakukan. Meningkatnya debit air di Sungai Citarum ini juga merendam rel kereta api di antara Kedung Gede hingga Lemah Abang. Kondisi rel yang masih terdampak banjir ini mengakibatkan sejumlah perjalanan kereta jarak jauh dari Jakarta dan sebaliknya dibatalkan. Ini terjadi pada hari kemarin itu jam 11.30 itu terjadi ini tanggul yang memang jebol. Jadi ada sekitar 100 meter tanggul jebol. Hari kemarin, hari pertama tanggul jebol itu ada 4 desa yang memang langsung terendam. Dan perkembangannya kedua hari ini ada 9 desa, meluas kepada 9 desa. Jadi airnya sekarang cukup meningkat. Itu 9 desa ini di Kecamatan Pebayuran. Desanya Sumberurip, Karangharja, Sumberreja, Karangpatri, Bantarsari, Karanghaur, Sumbersari, sama Bantarjaya. Jadi 9 desa itu. Dan di 9 desa itu sekarang sudah kita evakuasi. Dari 9 desa itu kurang lebih hampir 10.000 jiwa yang memang kemarin itu terdampar terkait dengan banjir. Dari semenjak kemarin kita sudah mengevakuasi, sudah 8.000 lebih yang kita evakuasi, kurang lebih sisa sekitar 1.500 lebih lagi yang memang hari ini semenjak tadi pagi kita upayakan untuk kita evakuasi. Jadi ada 9 tempat dapur umum yang memang kita bangun di masing-masing tempat, yang intinya adalah bagaimana kita melayani masyarakat terkait dengan evakuasi dan penyediaan logistik terhadap para pengungsi. Itu dia 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Saatnya saya, Dea Davina, pamit undur diri. Tapi sebelumnya, saya minta like, komen, dan juga share video ini ya. Sampai ketemu lagi di Top 3 News selanjutnya.